Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman bersama keluarga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja, tetap semangat, dan Patrick Kluivert bersama asistennya Alex Pastoor sedang berada di Belanda dan mereka sekarang siap untuk melihat kemungkinan penambahan pemain-pemain untuk dinaturalisasi. Artinya kalau bisa saya tangkap bahwa Patrick Kluivert ingin menambah itu di tengah dan depan. Ya, tapi kita belum tahu memang siapa nama-nama yang akan dia panggil. Tentunya ada koordinasi yang baik di antara Kluivert dan juga dengan Alex Pastoor, termasuk Dani Lansat yang berada di Belanda untuk melihat siapa-siapa nama-nama yang bisa mereka usulkan, dan pasti akan berhubungan tentunya berbicara dengan Ketua Umum Pak Erick Thohir, karena di sana juga ada penghubung kita ya, Irfan Bahdim yang ada di sana, untuk bisa dengan cermat. Karena ini penambahan pemain dirasakan sangat perlu untuk timnas kita di bawah pimpinan Kluivert, dan dia sudah berjanji ingin yang terbaik, termasuk dengan Pak Ketua. Pak Ketua juga ingin mempersiapkan ini, kan dia sudah bilang secara bagus, harus matang, ya, karena kita tidak perlu takut mau bermain dimanapun. Undian itu akan berlangsung di Kuala Lumpur, 17 Juli. Di sana kita akan melihat di mana posisi kita untuk bisa bermain. Yang pasti kita dengan Oman kan di pot 3 akan berbeda tentunya. Untuk melihat memilih lawan, tidak akan bertemu. Kemungkinan kita ada Qatar, ada Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Irak ya akan menjadi lawan kita di putaran keempat. Nah, untuk mencapai ke sana pada bulan Oktober, maka Kluivert harus mengisi posisi-posisi yang dia lihat perlu. Karena pasti ya itu di tengah dan depan untuk dia bisa ambil pemain-pemain ini. Yang sudah lalu-lalu kan udah beredar banyak lah pemain-pemain. Teman-teman pasti sudah tahu lah berseliweran, tapi kan sampai saat ini kita belum memastikan siapa yang akan datang. Mulai dari Jairo Radewell, Emiliano Yonatan, ada yang berkembang dengan di depan, ada Mauro Silstra, banyak lah nama-nama itu sudah muncul. Sandbergen, ada Milion Manhoef, itu luar biasa nama-nama yang udah ada. Ada Ulrich bahkan ya dari Stuttgart itu bisa datangkan ya, kalau di belakang ada Pascal Struijk, banyak ya teman-teman. Tapi konsentrasi sepertinya ada di tengah dan di depan, karena itu yang dirasakan pos-pos penting untuk bisa mendukung kinerja di tengah ini. Dan di depan itu yang dilihat tidak jalan, baik ketika kalah lawan Australia dan kalah melawan Jepang dengan skor yang sangat telak. Kluivert sudah menukangi tim kita sejak dia datang pada Januari lalu. Ada 4 match, 2 menang, 2 kalah. Kita menang melawan Bahrain dan menang melawan Cina, masing-masing 1-0, tapi kalah sebelumnya itu dengan Australia di Sydney dengan 5-1 dan terakhir dikebuk oleh Jepang dengan 6-0. Kalau lihat dari secara keseluruhan, dia mendapatkan 6 poin dari 4 pertandingan itu, tapi kebobolan banyak. Ada 11 gol yang terjadi di gawang kita ya. Dan kita bisa memasukkan 3 gol ya, karena 3 gol itu kan kemenangan kita melawan Bahrain dan Cina, dan 1 gol ketika gol balasan dari Ole Romani di Sydney, dan Ole Romani yang mencetak 3 gol itu. Dan sekarang memang dirasakan perlu untuk di garis depan ini tidak boleh hanya mengandalkan seorang Ole Romani. Makanya Kluivert sedang mencari ya, siapa yang pas, yang pantas, tentunya juga dengan Alex Pastoor yang melihat dengan cermat pemain untuk bisa ada di depan dengan Ole Romani. Kita memang punya Ragnar Oratmangun yang sekarang sedang kena virus dan sakit. Semoga Ragnar cepat sembuh ya, dan dia bisa beraktivitas kembali, dan mungkin akan dipersiapkan di bulan September ketika kita melakoni FIFA Match Day, karena kita akan menghadapi tim-tim dari Timur Tengah sesuai dengan calon lawan di putaran keempat. Ya sudah kita tahu bersama bahwa Lebanon dan Kuwait yang akan menjadi lawan kita di FIFA Match Day September itu. Nah, makanya di tengah kita kan hanya mengandalkan Joe Pelupesi dan Tom Haye sejauh ini, yang mereka sangat konsisten. Tapi harus ada 1 atau 2 pemain yang memang disiapkan. Oke, kita punya Ivar, kita punya Nathan, tapi dirasakan memang belum cukup ya, karena ini penting buat
Clifford untuk menyusun kerangka tim yang baik. Dia sebagai sutradara, dia mempertaruhkan segalanya. Karena kalau kalah, ya tersingkir, habis sudah kita untuk bisa merajut mimpi ke Piala Dunia. Kalau kita tidak langsung lolos karena ada 2 jatah lolos masing-masing sebagai juara grup kan, yang terbagi 2 nantinya dalam undian di tanggal 17 itu. Kalaupun kita runner up, itu akan saling berhadapan, home and away, dan pemenangnya akan bertarung dengan salah satu dari konfederasi lain, entah dari Amerika Latin, dari Afrika lah, yang akan muncul, yang kita akan tunggu karena kesempatan ada di situ, dan kita harus memainkan putaran kelima, memang lebih panjang. Ya. Kalau di putaran keempat, kita tahu bersama, Qatar dan Arab Saudi sudah menjadi tuan rumah. Mereka seperti diuntungkan lah dalam tanda kutip, karena mereka sebagai tuan rumah. Tapi kan ini juga belum jaminan. Karena kita punya kekuatan bermain dengan tim-tim dari Timur Tengah, Asia Barat ini bagus. Buktinya kita bisa 2 kali melawan Arab di grup C, Arab tidak pernah menang. Draw di Arab dan kita menang di Jakarta, di GBK. Itu dengan 2-0. Ya. Gol yang diciptakan oleh Marcelino Ferdinand. Kemudian Bahrain, kita draw hampir menang di markas Bahrain. Ya, dan 2-2 ada di sana. Kemudian kita menang 1-0 di Jakarta. Jadi itu menjadi dasar bahwa kita lebih enak dibandingkan bertemu dengan ras kuning, mendingan dengan tim-tim dari Timur Tengah ini kita akan dapatkan. Tapi kemungkinan itu kita bisa satu grup dengan Qatar, Irak, atau dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab. Karena kata Pak Ketua, ini lebih enak kalau kita ketemu Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Belum ada aturan yang mengatakan bahwa ketika kita satu grup di grup C dengan Arab Saudi, itu akan terpisah. Tidak lagi bermain dengan Arab Saudi. Nggak ada. Aturan itu belum ada, sehingga memungkinkan kita itu bertemu kalau dalam undian nanti. Dengan Arab dan Uni Emirat Arab, atau dengan Arab Saudi sana, dan Irak, kita bisa ketemu. Tapi memang sesuai dengan apa yang katakan Pak Ketua, memang bagus kalau kita dengan Uni Emirat Arab dan Arab Saudi, memungkinkan bagi kita untuk bisa membuat kejutan. Irak sudah kita ketemu, tapi 3 kali kita kalah kan. Di putaran kedua kita kalah 5 gol di Basra. Ya, ada 1 gol balasan dari Said Batinama, kemudian kita kalah 2-0 di Jakarta. Nah, di Piala Asia kita juga tumbang dengan 3-1. Dan gol balasan itu dari Marcelino Ferdinand. Jadi memang agak sulit menghadapi Irak. Ya, tetapi kita bisa mungkin menghadapi Arab dan Uni Emirat Arab. Qatar tentunya ini harus banyak perhitungan karena mereka sebagai tuan rumah. Ya, itu diuntungkan untuk bisa melawan kita. Banyak hal-hal non teknis lah yang bisa terjadi melawan Qatar. Tapi apapun itu kita jangan gentar, harus maju sesuai dengan Pak Ketua. Kita hadapi mereka dimanapun. Ya. Semoga Clifford dan Alex Pastur mendapatkan pemain-pemain yang tepat untuk mengisi di timnas yang dia tangani dalam rangka menghadapi putaran keempat. Dengan saya Bung Ropan. Ciao.